Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Rozimums Channel, berbagi pengetahuan dan informasi. Oke, anak-anakku kelas 8. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang menggambar komik. Kalau kemarin kita membuat atau mempelajari tentang konsep menggambar komik ya, kemudian dari pengertiannya ya, sampai contoh-contohnya ya, jenis-jenisnya berdasarkan bentuknya dan juga berdasarkan isi ceritanya. Maka sekarang kita akan mempelajari tentang syarat utama untuk menggambar komik dan langkah-langkahnya, kemudian alat dan bahan untuk membuat komik. Oke, jangan lupa sebelumnya kita berdoa dulu kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa diberi kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Dan kemudian kita doa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami musibah ya, yaitu bencana longsor, bencana banjir atau apapun ya dimanapun di Indonesia ini ya. Kita doakan mudah-mudahan segera pulih kembali dan bisa menjalankan aktivitasnya kembali, dan yang telah wafat kita doakan semoga mereka ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa sebelumnya like, komen, dan subscribe channel YouTube Rozimums Channel untuk mendapatkan informasi terbaru ya. Oke, sebelumnya ya, yang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang mengalami kegelisahan atau permasalahan semoga cepat selesai masalahnya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu menggambar komik ya, di bagian yang kedua ini. Apa yang kita sajikan pada video hari ini? Saksikan video berikut ini. Oke, ini adalah bagian bab 10 ya, masih di bab 10 yaitu menggambar komik di bagian kedua ini ya. Oke. Nah, ini peta konsepnya ya, kita lihat kembali peta konsepnya. Yang sebelumnya kan kita mempelajari tentang konsep menggambar komik. Nah, sekarang kita akan membuat dengan syarat dan langkah menggambar komik, kemudian alat dan bahan untuk menggambar komik. Ya. Oke, kita ke syaratnya dulu ya. Oke, syarat utama menggambar komik. Yang pertama adalah kemampuan menggambar. Pasti yang namanya syarat utama yang dipenuhi adalah kemampuan menggambar ilustrasi dengan baik. Komik menggambarkan karakter baik, baik hewan maupun manusia, sehingga kemampuan menggambar ilustrasi merupakan modal utama untuk menggambar komik. Itu ya. Jadi kemampuan untuk menggambar dari seseorang harus cukup mumpuni dalam hal ini ya, karena komik supaya bisa dilihat enak oleh orang lain atau apa dan sebagainya, itu pasti membutuhkan suatu kemampuan menggambar yang sangat bagus. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk menyusun kata-kata. Nah, di sini bercerita dengan bahasa yang lugas dan jelas sangat diperlukan. Komik, gambar dan teks ceritanya seimbang sehingga diperlukan penguasaan penyampaian bahasa yang lugas, singkat, padat, dan jelas. Ya, jadi antara gambar yang satu dengan gambar yang lain matching, kemudian percakapannya juga singkat, kemudian jelas dan juga padat ya. Maksudnya dalam arti dalam satu frame atau satu halaman bisa terkumpulkan dengan baik. Oke, langkah-langkahnya ya buat teman-teman anak-anakku semua. Yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan ya. Menentukan topik dan tujuan pasti ini adalah salah satu langkah awal dalam menggambar komik ya. Menentukan tema harus berdasarkan pesan yang ingin disampaikan, jelas ya. Aku mau menyampaikan apa? Contohnya persahabatan, kejujuran ya, atau mungkin cerita kehidupan sehari-hari ya. Itu topik dan tujuannya dulu ya. Kita harus tentukan dulu ya. Jangan asal membuat komik ya pasti. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan atau membentuk karakter. Karakter atau tokoh dalam komik itu harus dibuat dengan baik dan memiliki karakteristik ya. Karakteristik itu sesuai dengan tema yang disampaikan. Misalkan dalam tema pendidikan ada murid, ada guru, ada macam-macam ya. Itu jadi kita juga bisa melakukan penentuan karakternya, membentuk karakter guru itu bagaimana sih misalkan, atau mungkin dalam suatu ada
misalkan preman karakternya gimana dan sebagainya ya, atau jagoan yang bagaimana sih gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat plot atau rangkaian cerita. Jadi kita membuat rangkaian ceritanya dulu, misalkan cerita dari awal, urut plotnya, misalkan kalau di bahasa Indonesia ada alur maju, ada alur mundur, ada alur gabungan. Mungkin kalian bisa menggunakan itu. Biasanya sih alur maju ya, dari awal sampai akhir ya, berseri ceritanya ya, atau bersambung misalnya. Nah, itu juga bisa menjadi plot atau rangkaian cerita. Misalkan dari awal ada seorang lurah yang ingin menyayembarakan putrinya misalkan dengan syarat apa, dan terakhirnya siapa yang mendapatkan. Itu adalah rangkaian atau plot cerita dari awal. Nah, itu alur maju, biasanya komik alur maju ya. Oke, ada juga alur gabungan, misalkan dia flashback ke masa lalu juga ada ya, rangkaian ceritanya atau plotnya ya. Kemudian kita lanjut ke membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Pasti yang namanya kalimatnya singkat dan mudah diingat ya. Jelas, mudah disampaikan dan mudah dicerna pembaca ya. Oke. Apa yang harus disampaikan di dalam kalimat itu singkat tetapi bisa mengena pesan itu, terngiang-ngiang pesannya itu ketika sudah membaca komik ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan gambar ya. Jelas yang namanya komik itu harus membuat gambar. Karena kalau tidak membuat gambar ya, mau bagaimana komik cuma tulisan aja kan gak mungkin. Pasti yang namanya komik itu merupakan bentuk gambar ya. Bisa teman-teman pahami ya. Oke, yang terakhir langkah-langkahnya ini menggunakan media yang tepat ya. Oke, jelas ya. Menggunakan media yang tepat itu bisa dibuat skala digital. Misalkan kita menggunakan komik online ya, dengan komputer bisa. Atau jika terjadi kesalahan bisa dihapus ya. Beda dengan manual, harus betul-betul detail ya. Menggambar komik secara manual harus menghapusnya caranya bagaimana gitu ya. Oke, saya punya teman itu kelas 4 SD atau kelas 5 SD membuat gambar-gambar komik dan dijual Rp500, 500 zaman dulu ya. Dengan modal apa? Cuma dengan modal kertas dan modal tadi ya, syarat utama untuk menggambar yang bagus. Jadi teman-teman atau adik-adik semua atau anak-anakku semua harus tahu ya bahwa menggunakan media yang tepat. Kertas HVS misalkan bisa dibikin jadi 1 halaman, bisa dibikin 4 panel ya untuk menggambarkan alur cerita dari komik tersebut ya. Nah, tuh kemarin contohnya sudah di pertemuan yang pertama ya, di penggambar komik ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke prinsip menggambar komik. Nah, prinsip menggambar komik yaitu komposisi, proporsi, keseimbangan dan kesatuan ya. Proses menggambar komik adalah sebagai prinsip ya, bukan proses. Prinsip menggambar komik itu sebagai berikut. Jadi komposisi itu bahannya ya, kemarin kita sudah ulas. Proporsinya yaitu pengaturan kalau proporsi itu pas penempatannya ya. Keseimbangan jelas, keseimbangan warna, keseimbangan juga, dan kesatuan dari gambar komik tersebut. Prinsipnya yaitu yang pertama adalah membuat sketsa kasar. Sketsa kasar itu gambar-gambar yang sudah jadi ya. Gambar-gambar kasar yaitu dasar dari gambar yang sudah jadi. Digunakan untuk membuat garis luar yang diperlukan. Misalkan yang sudah jadi, dibuat untuk membuat garis luar. Nah, kemudian membuat gambar jadi. Gambar jadi yaitu gambar yang telah selesai dikerjakan, digambar menggunakan tinta dengan teknik bebas ya, berdasarkan pada sketsa kasar seperti itu. Oke, jadi pada sketsa kasarnya ya. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggambar komik ya. Saat menggambar komik, jenis tokohnya. Kalian harus tahu bentuk wajahnya, kalau wajah orang marah gimana, wajah garang gimana, wajah tersenyum bagaimana, wajah gembira bagaimana. Itu kalian juga harus ya tahu ya. Oke. Kemudian variasi ekspresinya ya. Ekspresinya misalkan terkejut.
atau misalkan tersenyum, atau misalkan sedih, atau misalkan memelas dan sebagainya. Yaitu adalah contoh-contoh dari ekspresi tokoh yang disesuaikan dengan cerita. Ya, kemudian menentukan letak cahaya. Jelas ya, di situ ada cahayanya. Misalkan cahaya dan bayangan objek. Misalkan biasanya ada tuh komik-komik kayak Conan itu ada letak bayangan objeknya juga harus pas ya. Seperti itu. Oke, kemudian kita ke alat dan bahan untuk menggambar komik. Apa aja sih? Kertas gambar pastinya ya. Kalian harus punya kertas gambar dong. Kalau nggak punya gimana kita mau menggambar komik ya? Oke, biasanya kertas berwarna netral, putih, abu-abu atau coklat. Nah, itu bisa digambarkan untuk coklat yang biasa ditemui di komik-komik itu kan agak semu coklat, abu-abu. Oke, dan menyerah memberikan bahan pewarna ataupun kertas gambar, yaitu kertas pada larang ya, HVS, kuarto, dan karton itu juga bisa untuk menggambar komik. Pensil gambar, awas. Nah, ini ada misalkan kalian kalau di ujian itu dulu ya ada pensil 2H, 2B. Nah, pensil H dan pensil B dibedakan dari segi tingkat kekerasannya dan kepetatan hasilnya. Perbedaannya dari kekerasan sifatnya, kalau pensil H itu keras, kalau pensil B itu lunak. Kemudian dari segi pekatnya makin besar angkanya, maka makin mereka sifatnya makin tipis goresannya. Jadi angka yang sekecil mungkin untuk kepekatan dari pensil H. Kalau pensil B makin besar angkanya, maka makin lunak sifatnya dan makin pekat hasil goresannya, makin tebal ya, agak tebal, pekat gitu ya. Kegunaannya untuk membuat garis tipis. Kalau H itu tipis, kalau pensil B itu garis tebal atau hitam pekat ya. Jadi ada 2 jenis pensil yang harus kalian gunakan untuk melakukan melakukan sesuatu penggambaran komik begitu ya. Pensil warna. Nah, kalau pensil warna jelas ya ada yang 12, 24 dan sampai 72, bahkan bisa dengan krayon, tapi krayon nggak begitu bagus hasil. Yang cukup bagus itu ini ya, pensil warna. Tapi kalau mau menggunakan krayon silahkan ya, itu media masing. Tapi menurut saya, tapi kalau menurut teman-teman atau adik-adik atau anak-anak sekalian menggambar komik dengan menggunakan pensil warna jauh lebih bagus, monggo. Kalau saya cocok dengan pensil warna, tapi kalau memang menggunakan krayon lebih bagus, asal teksturnya tidak terlalu ketika diberikan warna, silahkan saja. Penggaris jelas ya, untuk membuat garis tepi dan sebagainya. Nah, itu kan ada ya penggaris di situ ya. Dan terakhir adalah pena atau tinta ya, jelas untuk menimbulkan gambar yang tajam, gelap dan sebagainya. Oke, anak-anakku semua, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab dari menggambar komik. Dan selanjutnya kita akan ke seni musik ya, musik tradisional tentunya ya, akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum melangkah ke pertemuan selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Rosie Mums Channel untuk mendapatkan informasi terbaru. Dan selanjutnya kita akan evaluasi ya. Oke, untuk evaluasi hari ini yang pertama adalah bagaimanakah bahasa percakapan dalam komik? Silakan kalian bisa menguraikan dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian yang kedua, sebutkan langkah-langkah untuk menggambar komik. Apa saja sih? Nah, tadi sudah disebutkan ya langkah-langkahnya ya. Dan yang terakhir adalah syarat utama untuk menggambar komik. Silahkan kalian bisa kerjakan di rumah untuk bahan belajar kalian, atau yang mungkin diajar oleh saya bisa untuk tugasnya ya. Oke, itu evaluasi untuk hari ini. Terima kasih ya, seperti biasa. Oke, hanya itu yang bisa Pak Guru sampaikan untuk saat ini. Nanti kita lanjut ya, tadi sudah disampaikan di sebelumnya, kita akan masuk ke materi selanjutnya, seni musik ya. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Oke, sekali lagi diingatkan untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan informasi terbaru untuk pembelajaran baru dari video-video berikutnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.